Halo guys, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang menilai karya melalui kritik karya. Kita akan memulai dengan membahas apa itu kritik, perbedaan kritik dan saran, dan banyak lagi. Selain itu, kita akan melihat bagaimana novel tersebut diadaptasi menjadi film. Apa yang berubah, apa yang tetap sama. Yuk, simak video berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas apa itu kritik. Kritik merupakan suatu ungkapan atau tanggapan atau penilaian mengenai baik atau buruknya suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Kritik yang diberikan didasarkan atas analisis yang mendalam. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukis, buku, maupun film. Fokus kritik adalah menilai karya. Perbedaan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, kritik objek kajiannya adalah karya, sedangkan esai objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, kritik ada deskripsi karya. Bila berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis karya atau novel. Sedangkan esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, kritik menyajikan data objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Selanjutnya berdasarkan pandangan penulisnya. Yang pertama, kritik penilaian secara objektif disertai data dan alasan yang logis, sedangkan esai kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat penulis. Yang kedua, kritik menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan esai jarang atau tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, kritik pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh, sedangkan esai objek kajiannya pada hal yang menarik saja menurut penulis, namun tetap diulas secara utuh. Adapun ciri-ciri kritik yaitu: yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Kritik sendiri tidak bermaksud untuk merendahkan karya si penulis, tapi bersifat membangun yang membuat karya si penulis dapat menjadi lebih baik lagi dalam pembuatan karya selanjutnya. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Kritik juga perlu adanya kelebihan dan kekurangan pada suatu karya, agar karya tersebut dapat dinilai baik atau buruknya. Yang ketiga, memberi saran dan kekurangan. Kritik harus disertai dengan saran. Hal ini bertujuan agar membantu pengembangan dan peningkatan kualitas dari karya tersebut. Yang terakhir, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Hal ini bertujuan agar pembaca mengerti isi dari suatu karya tersebut. Kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama, kritik induktif. Kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam karya. Yang kedua, kritik judisial. Kritik yang menganalisis permasalahan organisasi, teknik, serta gaya penulisannya. Yang ketiga, kritik impresionik. Kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengapresiasikan tanggapan kritikus secara langsung. Selanjutnya yaitu kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Yang pertama, kritik impresionik. Kritik berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Yang kedua, kritik penghakiman. Kritik yang bekerja secara deduktif dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu. Yang ketiga, kritik teknis. Kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya. Nah, sebelum menyusun sebuah kritik,
Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental untuk mengemukakan sejumlah pendapat. Berikut adalah contoh kritik novel dan film Ivana. Ivana adalah film hantu jagal Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Kim Mustambul. Film yang diadaptasi dari novel Ivana Vanjik karya Risa Saraswati ini dibintangi oleh Kathleen Halderman, Jafar El Kalum, Junior Robert, Sandy William, dan Sonia Alisa. Ivana menceritakan tentang kisah hidup seorang hantu perempuan Belanda bernama Ivana Vanjik yang pada awal pertemuannya dengan Risa selalu menunjukkan rasa suka dengan Risa. Mereka bertemu pertama kali di sebuah lokasi syuting tempat Risa melakukan pembuatan klip video lagu Story of Peter. Ivana Vanjik namanya, perempuan Belanda dengan keluarganya yang hidup di Indonesia sebagai tuan tanah. Keluarga Ivana yang semula telah dianggap kampungan karena memanusiakan pribumi semakin diolok karena menamai anaknya Dimas layaknya nama pribumi. Suatu hari, Dimas jatuh hati pada Elizabeth, anak petinggi Belanda pada waktu itu. Setelah kepergian Dimas, ibunya pun ikut stres dan menyusul kepergian Dimas. Begitupun ayahnya. Satu persatu keluarganya habis mengenaskan karena hal yang sebenarnya sepele. Kehidupan Ivana berubah drastis. Ia memutuskan membalaskan dendamnya pada keluarga Elizabeth yang dianggap telah menghancurkan keluarganya. Tahun 1942 kala itu terdengar kabar bahwa pasukan Nippon telah masuk ke Indonesia. Orang-orang Belanda diusir dari negara jajahannya itu. Ivana saat itu melakukan berbagai cara untuk membalaskan dendamnya. Ia rela menjadi penghibur para pria Belanda di rumah bordil untuk mengetahui di mana lokasi persembunyian orang-orang Belanda termasuk Elizabeth. Hingga dirasa semua orang Belanda di Hindia Belanda telah habis, Ivana dikhianati dan tetap ditembak bersamaan dengan dibunuhnya keluarga Elizabeth. Novel dan film dari Ivana sendiri sedikit berbeda, seperti ending dari buku yang berbeda dengan filmnya. Di film diceritakan bahwa Ivana membenci pribumi karena tidak membelanya saat akan dibunuh oleh Matsuya. Sedangkan pada novel Ivana tidak membenci pribumi, tetapi membenci Nippon dan orang-orang Belanda. Selain itu, filmnya cenderung memaksa dan ada beberapa adegan yang tidak masuk akal, seperti jasad Ivana yang dicor menjadi patung. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kami. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang menilai karya melalui kritik karya. Saya harap Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memberikan dan menerima kritik yang konstruktif dan bagaimana hal itu dapat membantu kita dalam meningkatkan karya kita. Ingatlah bahwa kritik adalah bagian penting dari proses pembelajaran dan perkembangan sebagai seniman. Jangan takut untuk memberikan kritik dan jangan takut untuk menerimanya. Gunakanlah sebagai alat untuk membantu Anda tumbuh dan terus berkembang. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan terus berkarya.